Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat kreatif. Oke sobat, jadi di video ini saya ingin menceritakan pengalaman saya melakukan tebar bibit nila di kolam terpal bundar yang baru saya buat. Dan pengalaman ini menurut saya pengalaman yang berharga bagi saya karena saya mendapatkan pelajaran yang baik. Dan tentu juga saya ingin berbagi kepada sobat agar kejadian ini tidak terjadi pada sobat, terutama bagi sobat yang baru belajar melakukan pembesaran atau tebar bibit nila di kolam sobat. Tapi sebelum saya memulai cerita saya, dukung saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga memberikan like kepada video ini. Ya sobat, jadi pada saat saya melakukan tebar bibit nila di kolam bundar baru ini, saya melakukan aklimatisasi, istilah kerennya, tapi kalau istilah kampungnya itu penyamaan suhu air antara kolam dan air tempat ikan hidup. Dan itu saya lakukan selama setengah jam untuk sampai dengan plastik berembun. Dan setelah itu saya pindahkan ikannya dari plastik ke dalam kolam terpal. Dan setelah saya pindahkan seluruhnya, lalu kemudian hal berikutnya yang saya lakukan adalah saya melakukan tebar garam. Tebar garam ini sebanyak sekitar 500 gram ya, karena memang volume airnya kan sekitar setengah kubik, jadi saya tebar sekitar 500 gram. Dan setelah saya lakukan tebar garam, maka ikan saya puasakan selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari saya puasakan, lalu saya cek kondisi ikan. Ternyata saya temukan satu ikan yang mati. Saya berpikir ini hal yang wajar karena baru satu ikan yang mati, sehingga saya berpikir ya ini mungkin ikan yang stres sehingga mati. Dan kemudian setelah itu saya berikan makan pada ikan yang sudah saya puasakan 3 hari, dan saya lihat kondisi ikan cukup baik, lincah, dan makannya juga sangat lahap ya, sehingga saya berasumsi bahwa ini sudah dalam kondisi yang baik. Namun esok harinya pada saat saya ingin memberikan ikan makan, ternyata saya lihat banyak ikan mati dalam kolam. Dan kondisinya itu saya lihat perut berwarna hijau dan matanya itu ada yang hilang. Kemungkinan mata ini hilang ini dimakan oleh temannya, tapi perut hijau ini kemungkinan empedunya bermasalah, sehingga saya pada saat itu berpikir bahwa ini pasti terjadi karena kondisi air yang tidak baik. Akhirnya langkah pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan pengurasan terhadap kolam 100%, airnya saya kuras. Setelah itu kemudian saya mencoba untuk mengambil sampel air dan mengukur pH-nya. Kondisi airnya masih baik, berada di pH 7 sampai dengan 8. Sehingga pada saat itu saya pun berpikir, oh kalau bukan kondisi air, kemungkinan disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam air. Setelah kolam saya kuras secara total, kemudian ikan-ikan yang ada di kolam tersebut saya pindahkan dulu ke bak ember sementara untuk memastikan bahwa kolam sudah dalam kondisi steril dan tidak ada lagi kuman. Setelah itu kemudian ikan saya berikan antibiotik. Jadi untuk pembelian antibiotik ini saya ulang beberapa kali ya sobat. Namun kondisi ikan tidak tambah membaik, malah satu persatu ikan mati, sampai akhirnya hanya menyisakan satu ikan saja yang dapat bertahan hidup. Ya, di sini saya dapat mengambil kesimpulan ada beberapa penyebab yang
mengakibatkan terjadinya kematian secara massal pada ikan nila. Pertama, dalam proses pemesanan saya memesan terlalu banyak, dan pada saat proses pengiriman ternyata ikan hanya dibungkus ke dalam satu bungkus saja, dan pengirimannya menggunakan motor, sehingga mungkin terjadi goncangan dan juga menyebabkan ikan-ikan terluka. Kedua adalah pada saat ikan sampai saya tidak memberikan antibiotik. Dan yang ketiga adalah pada saat proses puasa 3 hari yang saya lakukan ini terlalu lama, sehingga kemungkinan daya tahan tubuh ikan menjadi menurun, sehingga gampang terkena penyakit pada saat ada kuman atau ada bakteri di air kolam. Oke, mungkin itu saja sobat kreatif pengalaman saya mengenai kematian massal pada saat tebar pertama ikan nila. Harapan saya semoga pengalaman saya ini bisa menjadi informasi yang baik bagi sobat kreatif, terutama bagi sobat kreatif yang baru mau memulai membudidaya ikan nila di dalam kolam terpal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.